got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayanti Munte dari Prodi D4 Kewidanan. Di sini saya ingin melakukan praktek tentang mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal merupakan serangkaian perubahan posisi bagian persentase janin yang merupakan suatu bentuk adaptasi atau akomodasi bagian kepala atau bokong janin terhadap jalan lahir. Berikut mekanisme persalinan normal. Yang pertama ada adjustment. Di sini yang pertama ada tahap adjustment. Yang mana adjustment itu kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent. Selanjutnya ada descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir ini disebut dengan synclitismus. Selanjutnya ada synclitismus. Lalu, jika kepala janin mendekati ke arah promotorium, maka ini disebut dengan asynclitismus. Jika kepala janin mendekati ke arah simfisis, maka disebut dengan asynclitismus posterior. Asynclitismus dan asynclitismus, ini asynclitismus, ini asynclitismus. Baik, tahap selanjutnya di sini ada fleksi. Apabila kepala bayi ini sudah hampir mendekati Hock 3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi. Yang mana fleksi adalah bagian dagu mendekati dada janin. Kelanjutan dari fleksi. Yang mana fleksi adalah bagian dagu mendekati dada janin, kemudian karena adanya kontraksi terjadi, dia akan terus terdorong ke dalam. Karena terhambat oleh koksidis, maka akan terjadi putaran paksi dalam. Selanjutnya putaran paksi dalam, yang mana dengan ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Selanjutnya ekstensi, yang mana fleksi dagu mendekati dada janin, agak sedikit dibungkukkan, sedangkan ekstensi dagu menjauhi dada janin, agak direnggangkan keluar. Setelah peristiwa ekstensi, kepala janin akan lahir. Kemudian tahap selanjutnya adalah putaran paksi luar. Setelah terjadinya peristiwa ekstensi, maka terjadinya putaran paksi luar. Maaf ibu, karena panggulnya tidak muat, jadi putaran paksi luarnya dilakukan di luar. Putaran paksi luar ini bisa terjadi karena penyesuaian dengan sumbu jalan lahir. Setelah putaran paksi luar selesai, terjadilah peristiwa ekspulsi. Setelah terjadinya putaran paksi luar, maka terjadilah ekspulsi, yaitu yang mana peristiwa janin lahir seluruhnya hingga posisi janin pada saat keluar itu bukan lurus. Selanjutnya setelah putaran paksi luar, maka terjadilah ekspulsi, yaitu yang mana peristiwa jalan lahir seluruhnya keluar. Nah, pada saat keluar posisi janin bukan lurus melainkan parietal, seperti ini. Agak membengkok. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian bidang HOTS 1 sampai 4. HOTS 1 berada atau tepatnya di atas panggul, yaitu di bagian simfisis dan promotorium. Yang ini simfisis dan yang ini promotorium. Selanjutnya HOTS 2, di mana HOTS 2 sejajar dengan bagian simfisis bagian bawah. Ini bagian simfisis bawah. Kemudian HOTS 3, yang mana HOTS 3 sejajar dengan HOTS 1 dan 2. Dan HOTS 3 ini namun letaknya sejajar dengan spina ischiadica. Bagian ini, spina ischiadica, yang bagian menonjol.
HOTS 4, yang mana terletak sejajar dengan os koksigis. Yang ini os koksigis yang bagian menonjol. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengukuran diameter kepala bayi. Yang pertama, diameter suboccipitobregmatica. Selanjutnya, diameter occipitofrontalis. Selanjutnya, diameter submentobregmatica. Selanjutnya, diameter suboccipitofrontalis. Yang terakhir, diameter mentooccipitalis. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengukuran lingkar panggul. Yang pertama, distansia spinarum. Selanjutnya, distansia cristarum. Selanjutnya, conjugata externa. Yang terakhir, lingkar panggul. Sekian video pembahasan tentang mekanisme persalinan normal, ukuran panggul atau bidang HOTS, dan diameter kepala bayi. Wassalamualaikum warahmatullahi